pertanyaan bagus sekali tentang macam-macam najis dari sisi cara membersihkannya. Macam-macam najis dari sisi cara membersihkannya terbagi 3. Yang pertama mughalladhah. Ada yang nyebut najis besar. Kemudian yang kedua mutawassithah, yang sedang. Yang ketiga adalah mukhaffafah, ringan. Tolong diperhatikan, ini pembagian berdasarkan cara membersihkannya. Najis-najis ini tiga-tiganya tetap wajib dibersihkan. Karena ada sebagian yang salah paham, dikira dibagi-bagi itu ada yang wajib dibersihkan, ada yang tidak wajib enggak, semua najis wajib dibersihkan. Cuman beda cara ngebersihkannya gitu tuh. Kalau yang mughalladhah yaitu najisnya, mohon maaf, babi dengan anjing. Dan awas, anjing dalam mazhab kita najis itu bukan hanya air liurnya saja, tapi keseluruhannya. Sama babi juga seperti itu. Awas ya, jangan sampai salah nih. Dikira kalau dijilat anjing baru najis. Tapi kalau megang, najis nggak kalau megang? Oh enggak. Makanya awas, jangan salah. Yang penting tangan kita kering, tubuh si anjing kering, maka tidak pindah najisnya, kan begitu. Tapi kalau anjing tubuhnya najis atau tidak? Najis. Cuman kalau ke tangan kita pindah atau tidak najisnya? Kalau kering dengan kering tidak pindah, tapi salah satunya basah, tangan kita atau si anjing yang basah, maka gitu. Jangan salah, anjing itu seluruh tubuhnya najis. Tapi bukan berarti saat kita nyentuh anjing najisnya pindah ke kita. Bentar dulu. Karena kaidahnya najis tidak akan berpindah kalau tidak karena basah, atau diantaranya karena basah. Kalau tangan kita kering, tubuh si anjing kering, makanya ada foto satu ulama lagi gendong anjing begini. Kemudian diprotes begini. Itu tangannya kering, anjingnya juga kering, selesai. Jangan diperdebatkan. Berarti najisnya tidak pindah. Baik. Ini contoh nyentuh tubuh anjing, mohon maaf, dalam keadaan basah, maka pindah najisnya. Atau dijilat oleh anjing. Babi agak jauh lah di kita. Tapi ada orang Sunda tuh suka ngadu, apa namanya? Adu bagong, antara bagong versus, masya Allah, dua-duanya najis mughalladhah itu. Diadu lagi. Masya Allah. Kita nggak ngebahas hukumnya ya, kita tahu hukumnya haram. Walaupun dia najis bukan berarti boleh kita sakiti kok. Enggak begitu. Ya, kecuali dia mau nyerang kita atau apa, beda urusannya. Dalam keadaan normal enggak. Baik, kembali. Mughalladhah itu najis anjing sama babi. Mukhaffafah najis, mohon maaf, air kencingnya anak bayi di bawah umur 2 tahun yang belum makan apapun kecuali air ASI dari air. Kalau ada anak bayi tapi biskuit dimakan, nasi sayur semua dimakan, ayam dimakan, selesai. Atau bayi perempuan semenjak lahir nggak masukin. Ini hanya bayi laki. Ibu-ibu pasti lebih tahu. Mungkin dari aromanya sudah beda itu. Bab pesingnya sudah beda. Ya, masya Allah. Baik, caranya gimana? Kalau untuk yang ringan, yang mukhaffafah tadi itu cukup disiram atau diciprati air. Yang penting najisnya kena, maka sudah selesai. Kalau yang mughalladhah, maka wajib dicuci 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan debu. Lebih afdal sebelum akhir, agar terakhir hanya dengan air saja, jadi bersih semuanya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang paling penting itu yang mutawassithah, yang banyak. Contoh kotoran ayam dalam mazhab kita, kotoran cicak dalam mazhab kita najis. Kemudian apa lagi? Kotoran burung dalam mazhab kita juga najis. Apalagi kotoran manusia, jelas najisnya kalau itu. Ini contoh. Yang keluar dari lubang depan, lubang belakang itu najis. Bangke najis.
Kan begitu, anjing, babi, seterusnya. Ada 7 macam, muntahan dan seterusnya. Baik. Sekarang pertanyaannya, cara ngebersihkan yang tepat tuh gimana? Untuk najis yang mutawassithah. Maka ada pembagian lain. Najis itu ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu ada bentuknya, hukmiyah nggak ada bentuknya, nggak ada rasa, nggak ada rupa. Maka caranya, contoh ada kotoran ayam dalam mazhab kita. Ada kotoran ayam najis di rumah kita. Caranya gimana? Bersihkan dulu itu kotoran ayamnya, kemudian lingkari dengan contoh kapur atau apalah. Jadikan hukmiyah. Gimana jadikan hukmiyah itu? Sekira-kiranya rasanya nggak ada, warnanya nggak ada, aromanya juga tidak ada. Saat itu tinggal diguyur sedikit, selesai. Segampang itu. Bukan dengan cara apa? Sudah tahu najis, disiram, najisnya kemana-mana, dipel. Masya Allah, akhirnya rumah semuanya najis. Selamat kalau begitu. Dipakai sholat, nggak sah tuh sholatnya, kecuali pakai sajadah misalkan. Ya, makanya ada sebagian orang yang hati-hatinya berlebih. Di rumahnya selalu pakai sendal. Pokoknya kalau wudhu harus pakai sendal. Kenapa? Mungkin karena tidak tahu cara membersihkan najis. Insya Allah Abah nanti pada kesempatan lain khusus nanti. Termasuk juga bagaimana caranya mencuci pakaian yang najis di mesin cuci yang otomatis. Gimana itu? Jangan sampai keluar dari mesin cuci kok najis semua, dipakai ibadah tidak sah. Ini insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan membahas ini dengan detail insya Allah, pembagian najis dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik.